kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti Terpuji namamu, mulia namamu, ajaib namamu, nama di atas segala nama, Maha Kuasa memerintah selamanya, tiada terbatas, tiada berubah. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu,
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pak Bob. Salam buat kita semua. Saya mau share screen, semoga bisa. Oh, tidak bisa share screen. Oke. Bisakah Bu Elia share screen? Nggak bisa? Harus dibuka oleh hostnya. Bu Elia masih belum on. Tidak bisa. Bisa Ya. ya, belum bisa ya. Oh, oke. Pak putar nanti kalau di ini udah Kan dicoba. hostnya sebetulnya membuat saya jadi co-host. Kalau Coba. saya dibuat jadi co-host, tapi oleh host yang membuatnya, kalau ada yang lagi bikinnya. Tapi kalau enggak apa-apa. Bisa. Nggak bisa ya. Ya, nggak apa-apa kalau gitu, Bu Elia. Karena harus dari hostnya, waktu dibuat oleh hostnya. Ya, kita berdoa. Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur hari ini kami ada bersama-sama. Memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami tahu tuntunan Tuhan atas setiap kami. Sehingga hidup kami diubahkan. Dan firman Tuhan, itulah segalanya bagi kami. Dan kami tahu, firman-Mu akan memberikan kepada kami apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Karena itu berbicara ya Bapa, Roh Kudus memampukan kami untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, luar biasa pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam sukacita karena kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan tentu saja apapun masalah, apapun kendala, apapun tantangan yang ada di luar sana, itu tidak akan mengganggu kita untuk tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini oleh kasih anugerahnya, kita bisa kembali bersama-sama di tempat ini. Tema yang saya bawakan, surrender to the King, artinya berserah kepada Sang Raja. Berserah kepada Sang Raja. Apa sih berserah kepada Sang Raja ini? Kalau kita berserah kepada Sang Raja, tentu saja kita percaya kepada Sang Raja. Dasarnya adalah percaya. Suatu ketika ada seorang pemain akrobat. Dia sedang mau naik sepeda dari satu bukit ke bukit yang lain, kemudian dia naik sepeda sampai ke seberang, ya semua penonton itu tepuk tangan, dan di bawahnya adalah jurang. Begitu dia sampai di sebelah, kemudian dia bertanya kepada semua orang yang ada di sana, apakah kita percaya? Apakah saudara percaya? Apakah kalian percaya bahwa saya akan bisa balik ke seberang, kembali naik sepeda ini, dan bisa dengan selamat sampai di seberang? Kemudian orang-orang yang ada di situ bilang, ya kami percaya, kami percaya. Oh ya betul, dia bilang. Oke, kalau begitu, kalau kalian percaya, siapa di antara kalian yang mau saya bonceng di sini, naik sepeda melewati jurang ini, dan kita akan sama-sama ke seberang? Lalu semua terdiam. Nggak ada yang angkat tangan. Ayo, siapa? Adakah? Dia bilang. Dan ternyata tidak ada yang mau untuk nemanin dia ke seberang. Jadi artinya orang-orang yang ada di situ mengatakan percaya, tapi sebetulnya kepercayaan mereka masih diragukan dalam arti
belum sampai pada level menyerahkan diri mereka kepada yang bisa naik sepeda tersebut, pemain tersebut yang luar biasa tersebut. Jadi mereka tidak mau. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Saya percaya ada banyak orang kalau ditanyakan, siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat kita, yang penuh kasih dan anugerah, yang senantiasa peduli kepada kita. Akan banyak yang bilang, saya percaya. Tetapi, dikala ada permasalahan, mungkin ada sakit penyakit, dikala ada permasalahan, mungkin ada persoalan ekonomi, dikala ada permasalahan, mungkin keluarga ada persoalan, ada masalah suami istri, orang tua dengan anak. Apakah masih tetap berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya yang aku andalkan? Atau mencari alternatif lain, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang kita lihat di sana, pengertian kalau kita katakan berserah kepada sang raja atau surrender. Jadi berserah dengan pasrah adalah dua hal yang berbeda. Kalau pasrah itu adalah kata kerja pasif yang seolah menyerahkan segalanya pada Allah, tapi sesungguhnya putus asa atau menyerah kalah. Jadi nggak bisa melawan lagi. Pasrah sebetulnya ungkapan yang mencerminkan keputusasaan dan tidak berdaya dan bukan karena iman. Ya, pasrah ajalah gitu. Tidak semua kita orang Bandung, tapi kalau orang Bandung bisa berkata, kumaha engke, gimana nanti aja, pasrah saja. Nah, kita sebetulnya yang ada di dalam Tuhan, jangan pasrah itu yang kita ambil, tapi berserah. Karena berserah itu kata kerja aktif kita yang bertindak. Berarti kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya atau karena iman. Dan terus bertindak. Tentu berserah ini bukan berdiam diri. Makanya dia kata kerja aktif, terus bertindak karena percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepadanya. Jadi berserah adalah tindakan iman yang mempersilakan Tuhan ikut campur di dalam segala persoalan dan segala tantangan. Saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 2 sampai 6. Dikatakan demikian. Padamu Tuhan, aku berlindung. Mazmur 31 ayat 2 sampai 6 dikatakan demikian. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bergeraklah, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Daud, seorang raja yang semua kita tahu bukan tanpa masalah. Dia adalah yang jadi target pembunuhan sejak dia juga sebelum jadi raja, sampai dia jadi raja tapi Saul masih ada, dia juga masih target pembunuhan, dan sampai dia berkuasa seringkali ada masalah. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dia katakan, padamu Tuhan, aku berlindung. Gunung batu, tempat perlindunganku. Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Dia katakan juga dalam Mazmur 31 ayat 2, ayat 5 dan 6. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Mazmur 37 ayat 5 dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu sikap dia. Padahal dia tidak bebas dari masalah.
Dia memiliki banyak kesesakan, penderitaan, rasa sukar. Itu semua karena musuh-musuhnya ingin menjatuhkannya. Nah, disinilah kita meneladani Daud. Kita mendapat pelajaran bahwa berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan. Saya bilang tadi, suka maupun duka, saat dalam masalah ataupun tidak, saat sakit atau sehat, di sepanjang waktu, bukan pada saat-saat tertentu saja. Jadi memang berserah itu memberikan otoritas kepada Tuhan atas kehidupan kita. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang memang sangat diperlukan di dalam Tuhan, karena kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita berarti percaya Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Karena Dia yang berkata, I will never leave you nor forsake you. Tidak meninggalkanmu, tidak akan membiarkanmu. Nah, apa yang menjadi sikap kita sewaktu kita menghadapi tantangan dan persoalan? Saya katakan tadi, di dalam persoalan akan muncul godaan untuk melakukan hal-hal yang lain. Mungkin kita tergoda untuk menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin juga ada di dalam kekurangpahaman. Saya pernah juga dengan orang, dia katakan, ya karena ada masalah dengan sakit penyakit, maka dia ke pengobatan alternatif. Entar dulu, pengobatan alternatif enggak selalu salah. Kalau pengobatan alternatif artinya dia lakukan dengan cara-cara yang normal dan baik, is okay. Tapi ternyata pengobatan alternatifnya dia cari orang pinter katanya. Saking pinternya nggak sekolah, SMP, SMA nggak sekolah, saking pinternya. Orang pinter alias DUKUM. Nah, dia bilang, oh saya punya percaya pada Tuhan, tapi ini untuk melengkapi saja. Nah itu bukan berserah yang utuh. Karena bisa saja kurang pengertian, tapi juga bisa saja karena memang ya dia kurang percaya. Kita melihat orang yang pasrah juga bisa terjadi pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti yang kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Elia sewaktu dia diancam oleh Isabel, kemudian dia lari, kemudian dia katakan, Tuhan ambil aja nyawaku. Ya, itu sebetulnya udah pasrah karena nggak berani apa-apa. Tapi beda dengan orang yang berserah kepada Tuhan. Kalau orang berserah kepada Tuhan, seperti Abraham, pada saat Tuhan katakan, keluarlah dari tempat orang tuamu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Padahal di rumah orang tuanya, ya dia lebih berkecukupan dong, lengkap dong satu dan lain hal. Tetapi Tuhan katakan, pergi, get out of your country, keluar dari negerimu. Dan dia lakukan, padahal belum tahu kemana. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Enggak tahu. Tapi karena dia berserah kepada Tuhan, dia pergi bergerak dan Tuhan tuntun sampai dia ke tanah perjanjian. Sewaktu disuruh mempersembahkan Ishak, karena dia berserah kepada Tuhan, dia lakukan juga. Walaupun dengan berat di hatinya, dia harus mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Tetapi dia lakukan, ya syukur Tuhan memang menunjukkan jangan. Dan disediakan domba untuk dia serahkan kepada Tuhan. Itulah hidup yang berserah. Itu yang saya katakan, kadang-kadang kita bisa berkata, ya kalau resikonya masih bisa diukur sih, maka kita mau berserah. Tapi kalau resikonya berat, ya ntar dulu aku akan cari yang lain. Nah, itulah yang harus kita hindari. Jadi harus kita tetap di dalam suatu iman kepada Tuhan. Karena memang itu harus kita lakukan. Saya masih ingat sewaktu bagaimana saya memulai suatu usaha saya, kemudian saya jalankan, ya
memang berutang sih tidak dosa ya. Kalau itu dilakukan dengan perhitungan yang tepat ke bank, kemudian minta kredit, boleh-boleh aja. Cuman saya punya pemahaman waktu itu, saya nggak berutang ke bank, saya nggak akan cari kredit ke bank. Tapi uangnya nggak cukup, gimana dong? Ya waktu itu memang karena ya saya percaya pada Tuhan, saya berdoa, saya jual rumah. Saya jual rumah, kemudian itulah yang jadi biaya operasional di dalam usaha kami. Ya, Tuhan tuntun dan kemudian Tuhan bikin bangkit dan ya puji Tuhan berkembang. Nah, itu yang saya katakan bahwa dalam kita bertindak, berserah, itu kita serahkan otoritas kepada Tuhan. Dan tentu saja itu bukan berarti sama dengan orang lain. Untuk orang lain mungkin tuntunannya beda. Mungkin tuntunannya ya udah sabar dulu, ganti dulu bisnismu, bisa saja. Nah, tapi itu semua harus kita lakukan dengan keintiman kepada Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan tuntun untuk kita lakukan. Nah, hal-hal semacam itulah saya pikir yang perlu kita perhatikan sehingga hidup kita memang hidup yang berserah kepada Tuhan. Nah, poin yang pertama saya melihat kita bisa mempunyai hidup yang berserah jika pertama mengakui kedaulatan sang raja. Mengakui kedaulatannya. Kalau kita nggak ngakuin kedaulatannya, gimana mau berserah? Kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, gimana kita mau berserah? Yesaya 46 ayat 9 mengatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Itu kata Yesaya 46 ayat 9. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Nah, percayakah kita akan hal ini? Kalau kita percaya, maka di dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang seperti tidak ada jalan keluar, tetapi kita tetap berserah kepadanya. Matius 28 ayat 18 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Apakah betul kita percaya apa yang dikatakan Yesus? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bulan lalu saya melayani di suatu tempat, di suatu kota. Kemudian bertanyalah, ada di sana yang pelayan Tuhannya. Dia katakan demikian, Pak Bob, gimana? Apakah harus kami siapkan pendoa dari awal ibadah sampai akhir ibadah? Khusus mendoakan jemaat. Saya bilang, boleh-boleh aja, kenapa enggak? Kalau memang ada pendoa dari awal sampai akhir, boleh-boleh aja. Emang kenapa? Saya bilang. Saya jadi pengen tahu kan, kok muncul pertanyaan itu. Lalu dikatakan, karena di sini jemaat sering diganggu oleh roh-roh jahat. Oh, seperti apa itu? Saya bilang, diganggu pada saat ibadah, gimana ceritanya? Di sini kalau ibadah, banyak jemaat yang ngantuk. Jadi roh ngantuk mengganggu semuanya. Loh, saya bilang gini, ntar dulu saya bilang, apakah itu betul roh ngantuk yang datang? Atau jemaatnya yang kecapean, kurang tidur, dan segala macam, saya bilang. Saya tidak menolak ada pendoa dari awal sampai akhir, tetapi yang saya jadi sedikit berpikir, kok dikatakan ada roh ngantuk yang mengganggu? Ya memang dikatakan sih, kadang-kadang ada juga pelihat-pelihat di sana. Saya bilang, saya mempunyai pemahaman yang berbeda. Karena segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Saya bilang, nah kalau segala kuasa sudah ditaklukkan, seperti dikatakan tadi Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Loh,
Kalau segala kuasa sudah diberikan, kok kita yang jadi ketakutan? Saya bilang, roh jahatnya dong yang harus ketakutan. Nah kalau begitu, bagi saya bilang, kita sedang tidak menghormati Yesus yang ada di dalam kita. Karena firman Tuhan katakan, Christ in you, Christ in me, Christ in us, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Loh, ada di dalam kita kok. Kenapa kok jadi kita yang ketakutan? Saya bilang. Kok saya jadi ingat suatu ketika waktu di Bali, ada seseorang yang setiap lewat pura ketakutan. Wih, darah Yesus gitu. Ya, bagus saja ngomong darah Yesus. Tapi kalau karena ketakutan, keliru dong, saya bilang. Harusnya roh jahat itu yang ketakutan di mana anak-anak Tuhan ada, bukan karena kita hebat, tetapi karena ada roh Allah di dalam kita yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Itu prinsip yang kita pegang, saya bilang. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita perlu pemahaman-pemahaman itu supaya kita tidak terbelenggu. Karena firman Tuhan katakan, firman yang kita mengerti akan memerdekakan kita. Ada kata-kata yang kita mengerti. Firman yang kita mengerti yang memerdekakan kita. Kalau kita nggak mengerti firman, kita nggak merdeka. Seperti tadi, takut roh, ngantuklah, takut lihat-lihat yang lain lah. Nah, saya bilang jangan sampai kita tengking, roh jahat, jangan ganggu jemaat. Roh ngantuk, pergi. Roh ngantuk bilang, dari tadi aku nggak di situ kok. Aku lagi yang salah, aku lagi yang salah. Kalau kata roh ngantuk yang gitu gimana, saya bilang. Nah, tapi yang saya maksud di sana adalah pemahamannya yang harus dibenarkan, mengakui kedaulatan Sang Raja, supaya kita hidup berserah. Kalau kita ketakutan seperti itu, kita sedang tidak berserah dong. Makanya kita harus mengakui kedaulatan Sang Raja, karena itulah firman-Nya. Makanya sebetulnya kehidupan anak-anak Tuhan haruslah kehidupan yang betul-betul mengetahui apa yang Tuhan mau. Kalau enggak, ya enggak akan berkembang. Gereja Tuhan, umat Tuhan tidak akan berkembang. Makanya seorang pastor Gerald Rowland mengatakan gini, kematian gereja bukan karena dunia masuk ke dalam gereja, tapi karena gereja tidak menghidupi kehidupan yang Tuhan bawa ke dalam gereja. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita hargai sebagaimana mestinya. Jadi kalau kehidupan kita di dalam ibadah, masa kita sedang dalam persekutuan doa, kita ketakutan, itu enggak pas. Jadi mengakui kedaulatan Sang Raja, itu kita katakan bahwa dasar awalnya dari pengakuan kepada kedaulatan Sang Raja memang karena kita tahu Sang Raja mengasihi kita. Jadi karena kita dikasihi, berarti kuasa dan kedaulatannya itu akan melindungi setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, surrender to the king, berserah kepada Sang Raja, itu berarti hidup kita juga sesuai dengan panggilan. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi, hidup sesuai dengan panggilan. Panggilan kita adalah hidup saleh karena kita mengenal Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Daud mengatakan, kita ditenun di dalam kandungan ibu kita. Ditenun. Nah, kalau ditenun berarti kita ini semua adalah handmade, bukan produk massal. Karena kita handmade, bukan produk massal, panggilan kita pasti beda-beda. Beda hal-hal yang kita lakukan, pasti tidak sama satu dengan yang lain.
Makanya sebetulnya kalau firman Tuhan katakan, sejak engkau di dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Wow. Berarti Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di depan. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan. Sebelum kita lahir, Tuhan bisa melihat kalau kita ada Zoom pada malam hari ini. Saya melihat itu sesuatu yang luar biasa. Wow, Tuhan, Engkau luar biasa. Saya ada dalam kehidupan bukan karena saya mau, tapi karena Tuhan mau. Karena Tuhan yang mau kita ada di dalam kehidupan, berarti ada tujuan Tuhan, ada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup kita tentu saja tidak semua sebagai full timer. Tetapi ada yang di marketplace. Ada yang di marketplace juga ada di dalam pelayanan. Seperti misalnya Bu Elia bikin pelayanan Tubuh Kristus Ilahi. Ya, it's okay. Apa saja. Tapi yang pasti bahwa dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, prinsip yang kita ambil, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita tidak akan tergoda untuk melakukan manipulasi, korupsi, mencuri, membohong. Enggak, bukan itu yang akan kita lakukan. Meskipun sedang ada tantangan. Meskipun sedang ada persoalan. Meskipun sedang ada, misalnya, dulu COVID. Nah, waktu COVID, kami juga mengalami tantangan kok. Apalagi kami bergerak di bidang pendidikan. Ya, off pendidikan waktu itu, hampir 1 tahun nggak boleh ada tatap muka sama sekali. Kalau kita ingat tahun 2020, sekitar bulan April, saya ingat Februari pertama kali diumumkan ada COVID di Indonesia. Bulan April udah itu lockdown, tutup semua, mungkin hampir sekitar 8 bulan. Oh, itu berat banget. Berat banget. Kerugian kami juga besar. Tapi saya berpikir, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya tidak melakukan PHK. Saya akan bertahan, sejauh masih tahan. Tapi kalau nanti udah nggak tahan kan, mau gimana? Ya PHK juga. Nah, tapi kalau masih bisa Tuhan, meskipun rugi, kalau saya masih bisa jalankan, saya akan jalankan tanpa PHK. Ada 9.000 karyawan kami. Tidak ada satu pun yang saya PHK. Jalan terus. Dan ya saya bersyukur Tuhan izinkan, akhirnya ada pemulihan tanpa PHK. Nah, itulah kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita ikuti. Dan saya juga nggak jamin bahwa terus akan cukup. Ya nggak sampai bangkrut juga dong. Walaupun yang saya lakukan itu suatu tindakan yang sudah tidak lazim. Kalau secara umum kan tindakan orang daripada rugi, PHK dong sebagian. Rumahkan dong. Kalau dirumahkan kan gaji paling bisa kita turunkan sampai bayar 25% aja gitu. Oh, enggak. Saya lakukan sejauh masih bisa. Tapi Tuhan izinkan tidak selanjutnya gitu. Kalau selanjutnya gitu ya bangkrut kan nggak bisa juga. Akhirnya PHK semua. Tapi ini Tuhan izinkan akhirnya dipulihkan. Nah, di mana panggilan kita? Saya katakan kita harus kenali panggilan kita supaya kita hidup berserah sesuai panggilan kita. Panggilan adalah suatu tugas dan peran pribadi yang Tuhan berikan dan tentukan untuk dikerjakan dan diselesaikan selama kita hidup di dunia ini. Yang berorientasi kepada kerajaan Allah dan penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi panggilan itu ada unsur tugas dan peran. Unsur tugas dan peran di mana? Bisa di marketplace, bisa di pelayanan, bisa di dunia gereja, bisa di mana saja. Ada tugas dan peran sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas dan peran itulah yang harus kita pertanggungjawabkan, kita selesaikan, kita tuntaskan. Ada time frame, ada batas waktu. Sampai kapan? Ya selama kita hidup. Kalau sudah tidak hidup, pulang ke rumah Bapa di sorga, selesaikan. Dan selama kita hidup itu, tanggung jawab tersebut ada orientasi. Bukan juga asal mau cari uang. Orientasinya adalah kerajaan Allah. Orientasinya adalah jiwa-jiwa. Jadi, kalau orang melihat kita melakukan sesuatu, harus sampai pada level
ada kesan ilahi pada orang itu. Oh, dia beda. Dia bukan orang yang akan mau memanipulasi. Oh, dia beda. Dia bukan orang yang mau kita ajak kompromi untuk dosa. Nah, itu yang harus muncul. Kalau gitu berarti ada kesan ilahi, berarti kita sedang bersaksi melalui panggilan tadi. Makanya saya katakan, kalau kita surrender to the King, maka kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan kalau kita sesuai dengan hidup dengan panggilan kita, maka pasti ada hal-hal yang luar biasa. Dan akan ada hal-hal khusus. Karena Tuhan akan berbicara kepada kita. Tentu tidak setiap saat kita langsung dapatkan impresi di dalam hati kita. Tapi pada saat-saat tertentu akan bisa kita dapatkan. Saya untuk hal-hal yang memang keputusan-keputusan yang sangat urgen banget. Saya pikirkan apa yang mau saya lakukan, tentu bukan pilih dosa dan tidak dosa. Kalau itu nggak usah mikir dong, dosa nggak usah lakuin. Nah, tapi kan tidak dosa, tapi kanan apa kiri nih. Saya analisis, dalam analisis tersebut saya dapat sesuatu, lalu kalau ada saya dapatkan dari Tuhan tuntun, oh bukan itu, saya akan ubah. Tapi kalau enggak saya dapat, maka saya lakukan sesuai dengan yang saya pikirkan. Karena sebenarnya sih kepekaan di kita kan yang perlu kita bina. Makanya John Ark bilang, Tuhan berkata kepada semua orang, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang mendengar hal tersebut. Siapa John Ark ini? John Ark ini dia adalah seorang pahlawan perempuan pertama untuk perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Ia mendapatkan suara Tuhan bahwa dia harus merebut kota Orleans di Prancis yang dikuasai oleh Inggris selama 15 tahun. Dan dia berjuang dan orang lain udah berpikir, lah ini gimana kok bisa-bisanya ini seorang perempuan kok nekat. Tapi dia bilang, saya dengar suara Tuhan dan saya akan melakukannya. Dan dia pimpin terus pertempuran itu. Akhirnya setelah dikuasai oleh pada abad ke-15 dikuasai oleh Inggris, maka dibebaskanlah kota Orleans tersebut. Jadi itulah yang kita lakukan di dalam berserah kepada Tuhan, tetap kita minta apa tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Itu yang harus kita latih kalau kita mau tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tidak harus berdoa formal selalu, enggak. Saya dalam aktivitas itu, ya saya lihat sesuatu, saya tanya, ngomong-ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan apa ya yang bisa saya dapat dari sini? Apa ya yang bisa saya simpulkan dari sini? Nah, itu yang saya tuntun. Kalau muncul suatu yang sulit saya kontrol, misalnya kadang-kadang ya ditantang untuk emosi. Suatu ketika ada staf saya yang datang ke ruangan saya marah-marah. Saya tidak diperhatikan, saya diperalat di sini. Waduh. Saya sabar aja, saya diam aja, ini Tuhan gimana. Lalu setelah dia terus marah-marah gitu, saya bilang, gini loh Pak, saya kan tidak langsung alasan Bapak. Di atas Bapak masih ada, di atas itu masih ada. Saya kan di ujung. Jadi saya nggak tahu persis kalau Bapak bereputasi. Tapi itulah penilaian atasan Bapak. Namun karena Bapak begitu, saya akan perhatikan ke depan. Saya akan bicara dengan atasan Bapak. Ya, bicara panjang lebar. Ya akhirnya dia nangis. Yang marah-marah seperti itu. Lalu dia bilang, Pak boleh doakan saya. Saya doakan loh dia. Gitu. Nah itulah yang saya maksud. Kalau kita berserah kepada Tuhan, berarti kehidupan kita itu ada di dalam tuntunan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga saya katakan mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan. Saya ambil Wahyu 3 ayat 7-8. Dalam Wahyu 3 ayat 7-8 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu,
lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini firman Tuhan dalam Wahyu yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Kita tahu ada 7 jemaat di Asia Kecil, Turki sekarang ini. Salah satunya adalah Philadelphia. Ada 2 jemaat di situ yang tidak dicela di dalam firman Tuhan ini. Salah satunya adalah Philadelphia. Ini adalah kota kecil yang jemaatnya juga kecil. Dia kecil kenapa? Karena dia ada di jalur gempa. Tetapi dia setia, taat setia kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wow. Biarlah ini menjadi sikap hidup kita. Kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi kita menuruti firman Tuhan. Kita berserah kepada Dia. Maka Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya dengan berserah kepada Tuhan, perkara-perkara ajaib akan Tuhan buat terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Surrender to the King. Berserah kepada Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami mau belajar untuk senantiasa mengakui kedaulatan Sang Raja. Kami mau belajar untuk senantiasa hidup sesuai dengan panggilan kami. Dan kami mau belajar untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Tuhan sedang buka pintu untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, oleh siapapun. Dan Tuhan katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dalam pergumulan kehidupan kita. Dalam sakit penyakit. Dalam persoalan keluarga. Di dalam perekonomian. Di dalam hal apapun. Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tapi kata Tuhan, namun engkau menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena itu percayalah. Kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kita andalkan Dia. Dan akan ada terobosan dalam hidup kita. Untuk kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elia. Masih mute, Bu? Ya, sorry, lupa deh. Ya, puji Tuhan ya, firman-Nya luar biasa ya, surrender to the King ini yang Bapak sampaikan ya, firman-Nya memang betul kita harus mengakui kedaulatannya kepada Dia karena Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, memang kita harus percaya dan mengakui ya sehingga iman kita tidak tergoyahkan ya, luar biasa. Di sini yang kedua dikatakan kita harus berserah di dalam keadaan terjepit ya, di dalam keadaan suka dan duka, kita harus belajar berserah benar-benar kepada Tuhan ya. Karena semua seizin Tuhan yang Tuhan izinkan ya. Ini di sini dikatakan tadi 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3 ya, menerima di dalam segala penderitaannya ya. Nah, di sini kita juga pada akhir zaman ini juga memang saat ini yang tidak diduga-duga ya. Seperti terang nanti bisa tiba-tiba gelap. Nanti udah terang, tiba-tiba hujan gede gitu ya. Nah, itulah kita berserah. Dunia ini terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Mau gimana gitu ya. Nah, ini memang betul firman ini saat ini apapun yang diizinkan kita berserah sama Tuhan.
ya. Jangan kita yang dikatakan mau terima enaknya aja, diberkati, kita mengucap syukur, memuji Tuhan, begitu menderita, ngomel ya. Nah, ini yang bahaya sekali ya. Nah, di sini yang ketiga dikatakan juga kita harus mengandalkan ya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bisa lumpuh iman kita, bisa tergoda, bisa terbujuk oleh ilah-ilah yang lain. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan. Ya, seperti ini katakan apa di Philadelphia ini, ya, yang kecil ini, tapi Tuhan kenapa diperhitungkan? Karena dia tidak menyimpang, tapi dia menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan bela, ya. Maka jangan tergiur dengan gereja yang besar. Kalau di dalamnya banyak kompromi dengan dunia, kita kena ragi akhirnya. Tapi kalau kita mengerti ya, hal yang kecil tapi Tuhan melihat ini berkualitas. Ini yang Tuhan mau yang berkualitas ya. Kalau kita tidak berkualitas, percuma pelayanan kita sia-sia tidak punya nama di surga. Tapi kalau kita berkualitas, ya tidak membandingkan satu yang lain, tapi tetap mata kita tertuju kepada Tuhan, saya percaya ya akan apa? Akan ada nama kita di surga. Makanya di sini ya kita berserah ya kepada Dia karena Dia adalah raja-raja kita. Maka di sini katakan ya tadi di apa di Wahyu 3 ya ayat 7 dan 8 dikatakan inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangka namaku. Ini yang Tuhan suka. Mungkin ya kemampuan kita tidak seberapa, pengetahuan kita ya bersesetek gitu ya. Tapi karena engkau benar di hadapanku, tetap Tuhan perhitungkan. Daripada banyak tahu besar tapi tidak melakukan, tidak menyenangkan Tuhan, betul nggak Pak ya? Kita gagal di mata Tuhan ya. Jadi buat apa semuanya sia-sia? Banyak sekarang orang itu tergiur melihat kebesarannya, kehebatannya itu. Justru kita melihat yang berkualitas, Tuhan malah kebalik kalau Tuhan melihat yang berkualitasnya. Walaupun kecil Philadelphia ini, tetapi Tuhan perhitungkan, itu yang luar biasa. Ya, justru itulah mencari saat ini gereja yang murni, yang pure ini memang susah sekali. Ya, ya saya maaf dikata buat Pak Bob ya, saya dulunya kan juga pendoa syafaat. Saya mau kesaksian sedikit, dulu tuh saya ikutin hamba Tuhan yang di Lameng Roh gitu ya. Mereka ngadain KKR waktu itu, ngadainnya di Puncak. Saya sebagai koordinator pendoa waktu itu, mereka ada acara, jadi saya mengarahkan bawahan saya berdoa, tapi entah gimana di pendoa itu ada kelas hal kecil jadi besar. Nah, hamba Tuhan itu lagi di atas nih, lagi khotbah, lagi ada impartasi ini dan itu, tiba-tiba tidak terjadi sesuatu, Pak. Akhirnya saya dipanggil lah. "Mana Elia?" Katanya gitu. "Loh," katanya, "dipanggil kamu," katanya gitu. "Ada apa?" Dipanggil katanya gitu. "Ada apa, Bu?" Kata satu, "Ada apa ya, Bu? Kamu gimana sebagai pendoa?" Saya kaget ditanya gitu. "Di sini urapan tidak jalan," katanya gitu ya. "Lihat di sini kurang gimana?" Kata, "Kamu gimana sebagai pendoa?" Saya ditegur Pak habis-habisan. Kata saya tuh, "Bu, bukan saya," kata saya. "Ini nih yang berantem." Saya bilang memang ada yang berantem. Kata, "Ini yang berantem, Bu, hal yang kecil," kata saya ini jadi besar. Kata saya, "Ya kamu dong yang beresin." Saya udah bilang, tapi dia tetap aja ngotot. Kata, "Kembali lagi berdoa." Nah, season kedua Pak, saya bilang, "Ini gara-gara ini nih kalian tuh," saya yang ketempuhan Mbak. Saya udah jor-joran berdoa gitu ya. Akhirnya kita doa. Itu kan kalau KKR di atas, kita tuh doa tuh di bawah, Pak. Tersembunyi tidak kelihatan sama orang. Jadi kita doa, akhirnya saya bla 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 doa, memang itu Pak, berat doa karena peperangan di udara itu banyak roh-roh yang mengganggu. Jadi saya doa puasa rosa peperangan terus. Akhirnya mereka sadar yang berantem itu udah baikan. Akhirnya terus doa sepakat, Pak. Singkat kata, saya tidak tahu kejadian di atas seperti apa. Akhirnya breakthrough Pak di situ Pak. Terjadi pejebolan, hadirat Tuhan luar biasa. Saya dengan udah capek, udah nggak mikirin lagi, jangan-jangan ditegur lagi. Pikir saya nih Pak, waduh jangan-jangan saya ditegur lagi, ini udah doa. Udah dah kata.
Terus akhirnya begitu pas mereka udah ketawa-ketawa, ada apa sih ya ketawa-ketawa, begitu saya ke atas, si ibunya panggil saya. Dia terima kasih ya, luar biasa katanya gitu. Dalam hati gue yang capek Tuhan, kata dia tadi ditegur, sekarang kata dia aku, inilah Pak, ada seninya juga Pak, ternyata ya. Jadi pendoa itu ada suka dukanya. Ya salah apa yang sibuk siapa yang salah saya ya tegur gitu ya. Ternyata betul Pak. Jadi yang tadi Bapak katakan ya, terus terang saya ngikuti hamba Tuhan yang sekat ini, hamba Tuhan yang sudah dibawa pulang ya. Mereka itu di alam rohnya luar biasa kuat sekali. Setiap KPP, ini banyak yang ngantuk katanya seperti itu ya Pak. Katanya ini pasti banyak roh-roh dan ini. Terus saya doa, peperangan Pak, memang ada yang ditiupin sama roh itu, ada roh-roh jahat di situ. Wah, kita dua peperangan bahasa hurra patakarabasyik Pak, patah semuanya. Akhirnya semangat kembali Pak. Jadi maaf dikata, memang kalau di gereja itu memang Bapak boleh rohnya menyala-nyala. Tapi belum tentu seperti Bapak tuh belum tentu Pak. Jemaat itu masih lemah, gampang ditiupin tuh sama roh-roh jahat itu ya. Dibikin ngantuk loh. Biar firman ini masuk kiri keluar kanan loh, ngantuk ya ngantuk. Nah, pendoa lagi Pak yang ketemuan Pak. Jadi karena saya ini udah 4 tahun jadi pendoa, jadi saya udah pengalaman gitu ya, bagaimana untuk menerobosan di gereja itu, dari gereja 200, 300 sampai 1.500 Pak gereja. Itu luar biasa kemajuannya. Saya di situ dipercayakan sebagai pendoa ya. Akhirnya ada beberapa saat ini termasuk gembalanya meninggal, pendoa beberapa sudah meninggal, tinggal saya ya, sudah dibawa pulang sama Tuhan. Di situ ada terobosan Pak. Ternyata ya kalau tadi yang Bapak katakan betul. Bapak oke, Bapak iya, Bapak punya iman sama Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat di gereja itu. Tapi jangan salah juga, memang iblis tahu, ini jemaat ini belum levelnya belum seperti Bapak. Ditiup-tiup lah, Bu. Bu, lu ngantuk ya? Biar apa? Firman Bapak nggak masuk. Tapi ada pendoa di belakang yang siap peperangan, itu terjadi terobosan, Pak. Kenapa? Pentingnya, selama saya lebih setuju, selama ada pengkhotbah, ada tiang doa untuk menjagai supaya firman itu jangan dihalangi sama roh jahat, tetapi terus membawa terobosan. Nah ini kenapa? Nah saya selama ini sebagai pendoa di mana khotbah itu ada gantian, ada grupnya bergantian ya. Jadi grup 1 masuk, grup 2 nanti masuk ibadah, grup 2 berdoa. Kenapa? Menjaga api ini. Sehingga firman itu pas diajarkan, disampaikan itu Pak, mereka bisa terima, bisa terbuka, nggak ngantuk. Jadi saya percaya seperti itu. Kenapa? Karena iblis itu tahu, ini jemaat ini levelnya belum seperti Bapak nih. Gampang dikritik, dibikin ngantuk gitu ya. Nah, kalau Bapak sih oke, imannya iya betul. Itu apa yang Bapak kata, iya amin saja. Karena Bapak memang udah di tingkat level yang lebih, istilahnya di Raja Wali. Mereka itu masih belum emprit, gampang diklik gitu ya. Nah ini Pak, kayak saya setuju sekali kalau misalkan Bapak pembicara, terus singkat kali ada pendoa yang mendukung ya, sampai nanti ada ibadah 1, 2, 3, pendoa itu dibagi. Nah yang seat 1 ya udah selesai, ibadah 1 oke. Yang ibadah 2 masuk, yang sudah pendoa 1 ikut ibadah. Jadi itu kayaknya lebih stabil ya, lebih maksudnya jadi seimbang gitu ya. Jadi pendoa bukan nggak dengar firman tapi ada sit-sitannya Pak. Bagian level 1, A, B. Saya dulu waktu ada hamba Tuhan nabi ya, ada 4 nabi waktu itu, Cindy Jacob, siapa Hedy Baker, terus apa Johnson apa ada 4 nabi. Waktu itu saya sebagai koordinator ditunjuk sama Pak David siapa tuh nama Pak Basuki. Nah, saya sebagai Gideon 1 pertama, tapi pertama saya diserang Pak sama roh jahat ini, saya ini apa tuh nggak bisa bergerak. Saya pikir saya mau mengundurkan diri, tapi puji Tuhan Maria ini menguatkan saya datang ke Jakarta. Kamu jangan mundur, kata Maria. Kamu harus maju, katanya. Kamu ini koordinator. Kamu ini seat yang ke-1. Iya betul Pak, saya dibuka bukan gereja yang pertama karena ada 4 seat. Waduh, pas saya di depan ini saya lagi sakit nggak bisa ngangkat tangan Pak. Karena ini saya habis melayani pelepasan, saya kena serangan jadi nggak bisa diangkat. Nyetir mobil pun nggak bisa Pak. Singkat kata apa? Akhirnya Maria nguatin saya. Kamu harus punya iman. Kamu harus percaya. Ayo, gerakin tangannya. Wah,
ini kakak saya ngedorong saya terus, aduh sakit lawan, ya lawan, saya sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saya pergi naik taksi karena nggak bisa bawa kendaraan. Apa yang terjadi Pak? Saya sudah bilang ke pendoa yang lain, tolong ya jagain ini pundak saya, kamu deket saya takut ada orang yang nepak. Bu Elian, entah jangan sampai saya kesakitan, sampai gitu. Dijagain sama mereka. Begitu pas lagi doa Pak, mereka lagi pembukaan worship ya, pujian penyembahan seperti itu, saya nyembah, tiba-tiba saya dikasih lihat Pak di alam roh, mimbar itu diganggu sama wayang golek Pak. Itu saya ingat sekali, nggak akan lupa, di mana tuh, di Gandaria City. Itu kan gereja besar GBI. Itu hamba Tuhannya ada 4 nabi. Saya lihat, kata saya, di sini ada wayang golek, mari saudara kita bahas, kita perangin saudara. Itu mengganggu ini PL-nya Pak. Dia kekelilingan sengaja gini. Ayo kita perangin, waktu di perang bahasa, hurrah Pak. Tangan sebelah sakit Pak. Hurrah Pak. Tapi satu lawan peperangan Pak. Apa yang terjadi Pak? Itu waktu diperangin, lumpuh, tiba-tiba ada api. Api itu seperti lilin besar Pak, ngelilingi gereja itu Pak. Ngelilingi semuanya, itu menyala semuanya Pak. Itu jadi kebakar gereja itu, langsung saya lihat di alam, kata saya, puji Tuhan ada api, mari kita memuji Tuhan, menyembah bahasa roh lagi. Itu kalau saya jadi pendoa Pak, nggak ada esa untuk ngobrol, puji sembah bahasa roh. Saya orangnya nggak suka untuk ada pendoa kalau ada yang ngobrol. Kenapa? Karena saya fokusnya untuk itu. Tapi apa yang terjadi Pak? Yang saya kaget, tiba-tiba orang digotongin Pak ke ruang doa, ada manifestasi Pak, pelepasan Pak. Wah, saya kaget. Begitu udah selesai sampai, begitu pas koordinatornya masuk, pemimpinnya masuk Pak David, dia ngasih gini kepada saya. Kenapa ngasih jempol? Ternyata dahsyat Roh Kudus bekerja. Nah, selesai begitu Pak. Sit yang kedua, yang kedua ibadah, saya suruh masuk. Nah, bagian saya ini Pak, saya kan belum sembuh nih, udah terobosan, tapi ini masih sakit Pak, nggak bisa ngangkat. Tiba-tiba apa? Saya masuk, hamba Tuhan bilang ini, Johnson siapa Pak? Johnson siapa? Lupa yang pastornya. Dia bilang apa? Di sini ada yang sakit pundak. Nah loh, saya kata saya gitu ya. Di sini ada ya, Tuhan bilang di sini ada yang sakit pundak, Tuhan akan sembuhkan. Ya, ada sakit jantung disebutkan gini-gini. Terus dia bilang, ayo harus angkat tangan, katanya, dalam hati Tuhan, aku nggak bisa angkat tangan yang kanan, kata saya itu Tuhan, aku angkat tangan yang kiri aja. Dia hitung sampai 3 Pak, 1, 2, 3 ya, waktu ketiga Pak, tangan saya bisa lepas Pak, itu bisa sembuh, mujizat itu terjadi. Wah, kata saya, kok bisa angkat ya, bisa lepas. Disitulah Pak, ternyata Tuhan melihat keseriusan kita serius untuk menolong gereja, Tuhan pulihkan saya Pak. Ini jadi kesaksiannya. Mujizat terjadi, kesembuhan. Waktu saya pulang, suami saya, terus besoknya saya kan mesti pelayanan kan 3 hari saya pelayanan di sana. Suami saya, ngapain bawa mobil kamu, kan tangan kamu nggak bisa ngangkat. Saya bilang, bisa kan tangan saya sudah sembuh gini, kata saya tuh. Tuhan yang menyembuhkan saya itu hamba Tuhan. Akhirnya suami saya bingung juga, terheran-heran ya, kok bisa seperti itu. Nah inilah iman kembali lagi. Jadi kalau kita memang berserah sama Tuhan ya, mengakui bahwa dia raja di atas segala, dan kita serius dengan Tuhan, ya Tuhan juga serius menyembuhkan. Nah ini Pak, jadi saya lebih setuju kalau ada pendoa mendopang Bapak, itu lebih baik. Kenapa? Supaya nanti jemaat jangan pada bobo. Karena jemaat levelnya belum nyampe seperti Bapak udah burung Raja Wali, dia masih burung emprit Pak, masih gampang ditepak-tepak. Ini aja saya kesaksiannya buat Bapak, supaya saya juga rindu biar GBI Rock ini ada terobosan ya. Kenapa saya juga rindu sekali kalau ada kemajuan itu membawa kesaksian hidup ya, kuasa Tuhan bekerja. Karena saya dulu tuh hamba Tuhannya itu memang radikal Pak. Mereka belum ada GBI, belum ada importasi Roh Kudus, mereka sudah hamba Tuhan ini. Akhirnya sampai dipanggil pulang Tuhan, sama Tuhan dibawa pulang. Karena mungkin usia juga udah lanjut ya, tapi sekarang GBI bertumbuh Pak. Kenapa? Karena mengikuti KPP ini dari hamba Tuhan ini yang sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Mungkin Bapak kenal ya Pak Andreas ya, Pak Andreas Samudra. Itu yang Tuhan bawa pulang. Nah di Dosen sini, kami di ITB itu Bu. oh dosen, luar Dosen. biasa Bapak ya. Berarti Bapak muridnya dong Pak ya? Ya, Luar biasa. Ya, itulah Pak. Jadi saya lebih setuju Pak. Nah, inilah Pak, saya di situ cukup lama ya. Saya
sama Pak Andes pernah dikatakan gini, Elia, kamu akan dipakai sama Tuhan indah pada waktunya. Apa sih Pak? Udah, kamu lakukan aja yang satu, apa yang Bapak suruh kamu lakukan. Nanti kamu lihat ke depan. Tapi terbukti semuanya Pak. Apa yang hamba Tuhan katakan ini ya. Jadi saya dilatih di situ segala sesuatunya. Nah, untuk puji Tuhannya saya tidak pernah bersungguh-sungguh tidak berdoa dari pendoa syafaat. Berapa tahun tuh? Cukup lama. Naik, setelah saya doa syafaat, terus jadi terima tamu, singer, sampai pujian, sampai saya dipercayakan melayani pelepasan. Akhirnya saya melayani pelepasan, pertama saya takut-takut, Pak. Jangan Pak, jangan saya. Kamu harus. Saya tahu, jangan Pak, jangan saya. Kamu harus. Yang saya kaget, ya itu main tangan, kenapa dia rebah? Di situ saya, oh iya, tangan saya hebat. Di situ Pak, dari nggak mengerti, ya nggak mengerti sama sekali, dibuat Tuhan itu berarti saya. Jadi disitulah pengalaman saya. Yang penting setia sama Tuhan melakukan, ya. Makanya di sini ya surrender ini to the King ini memang luar biasa, kita berserah kepada Dia segala sesuatunya. Saya rindu setiap gereja tidak ada kompromi dengan dunia ya, tapi berkualitas. Kenapa? Karena gereja ini akan disaring sama Tuhan kembali. Ya, lebih baik sedikit tapi berkualitas. Buat apa besar tapi kecampur, Pak, dengan daging. Ya, jadi akhirnya nggak murni kembali gereja ini. Nah, inilah. Jadi puji Tuhan, Pak, terima kasih firman ini memberkati saya ya. Biarlah saat ini Pak, pendoa ada yang mau berdoa, puji Tuhan. Ada yang mau berdoa, Pak. Saya lebih setuju deh, Pak. Bukannya saya karena pendoa, ya memang saya juga pendoa ya. Tapi saya lebih setuju seperti itu. Ada yang menopang itu lebih baik, Pak. Kenapa? Nggak ada hambatan, nggak ada rintangan, tapi yang ada terobosan-terobosan ilahi. Nah ini aja Pak, kesaksian saya buat Bapak, ini jasa jadi kesaksian ya, tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan Pak, terima kasih firman-Nya luar biasa ya. Amin. Terima kasih Bu Elia. Ya, saya minta mungkin angkat satu pujian ya, boleh? Angkat satu pujian ya, silakan. Nanti kita doa syafaat, saya minta doa syafaat. Ya, Ibu, ya. Nanti saya minta doa syafaat, saya minta siapa? Ripka nanti doa syafaat ya. Ripka. Oke. Ku bersyukur kepada sebab ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bersyukur, ku bersyukur kepada semua ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Saya serahkan kepada Tuhan. Ripka? Ripka? Ya. Ya, saya minta mungkin untuk doa syafaat, saya minta Bu Maria bisa doa syafaat. Baik, ya. Kita masuk dalam doa syafaat ya. Saya memakai Bapak Yahweh sama Yesua Masiah ya Bapak Ibu. Tapi silakan aja kalau Bapak mau memakai atau tidak. Tapi ini saya udah ya diubahkan ya cara pandang saya. Tapi sama aja satu Injil ya. Kita berdoa Bapak kami di surga, yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam Adonai Yesua Masiah. Kami naikkan syukur dan terima kasih khususnya untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pak Bob
Biarlah setiap yang mendengarnya boleh dibangkitkan iman semakin percaya, bukan hanya berkata tapi sungguh melekat sesuai dengan apa yang disampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga mengalami kemerdekaan setiap mereka yang mendengar, bukan saja mendengar tapi direnungkan dan dipahami dengan benar sehingga nama Bapa dipermuliakan, sehingga mengalami kemerdekaan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Bapak, terima kasih, berkati mempelaimu ini Pak Bob, sehingga dia terus dipakai untuk mencemerlangkan semua mempelai-mempelaimu dimanapun mereka berada, mendapat satu pengertian yang baru lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur. Begitupun kami berdoa Bapak saat ini untuk seluruh gerejamu dimanapun mereka berada. Tenggelamkan terus dalam kuasa kebenaran firman-Mu, sehingga setiap mereka Bapak sungguh terlepas dari keterikatan, dari segala kebodohan, dari segala tradisi apapun, tetapi mereka boleh merdeka di dalam Engkau. Bapak, kami minta kuasa Roh Kudus terus yang menerangi setiap mereka, sehingga sungguh gereja akhir zaman boleh gereja yang bangkit ya Bapak, dan semakin percaya karena Kau sangat rindu untuk setiap gerejamu menerima janji-janjimu yang dimana Engkau akan melimpahkan semua bagi setiap anak-Mu yang percaya kepada Engkau, yang berserah kepada Engkau. Maka dari itu Bapak Yahweh, biarlah Engkau yang menerangi setiap jiwa-jiwa, sehingga sungguh gerejamu Bapak boleh diterangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak, yaitu untuk seluruh hamba-Mu ya Bapak, dimanapun mereka Kau pakai, Bapak berikan roh pertobatan yang masih ada delat-delit ya Bapak, masih yang ada ya Bapak kompromi. Biarlah saat ini jika mereka boleh melepaskan semua atribut yang lama, sehingga mengenakan kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga takut akan Kau lebih dan lebih lagi, sehingga sungguh hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dikembalakan, sehingga mereka senantiasa Bapa lebih lagi bertanggung jawab di hadapan Engkau untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang berasal daripada Engkau, dan mengenakan hal yang baru di mana pewahyuan, pengertian yang baru Engkau sedang singkapkan, sehingga sungguh Bapa mereka boleh memperkatakan dengan memiliki roh yang perkasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Begitupun kami berdoa untuk bangsa ini ya Bapak, bangsa Indonesia ini diberkati ya Bapak, Pak Jokowi diberkati, wakil tuh Bapak juga dari atas sampai ke bawah semuanya diberkati, takut akan Engkau, dan kami percaya kebaikan kemurahan-Mu terus melingkupi bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan Roh Kudus bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur, Kau dahsyat dan luar biasa, karena kami tahu Bapa kami berharga di mata Engkau Bapa, dan biarlah umat-Mu seluruhnya Bapa, mereka yang cintakan Engkau, yang mati-matian melayani Engkau, disingkapkan pewahyuan-pewahyuan baru, sehingga tidak menolaknya tentang kebenaran yang berasal dari surga, sehingga sungguh Bapa mereka boleh disempurnakan menjelang akhir zaman ini, boleh disempurnakan sebagai mempelai-mempelai-Mu yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukurnya di dalam Adonai Yesua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Iya, makasih buat Maria ya, Mbak Maria. Ya, mungkin saya membuka saat ini untuk ruangan yang mau bertanya kali ya. Saya minta saat ini ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya minta Ibu Siska. Ibu Siska, ada yang mau bertanya tentang ini? Surrender to Turkey. Ibu Siska. Ya, halo, shalom. Ya, ini ada hambanya, Shalom. silakan tadi yang Ya, terima kasih Pak Bob Foster untuk firman-Nya yang menguatkan kami kembali. Memang kami harus berserah kepada, bukan menyerah pasrah dalam arti kata putus asa ya Pak, tapi memang kehidupan kita itu semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, memang kita harus menyertakan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita.
memang Dia Raja yang berkuasa berdaulat dalam hidup kita. Terima kasih Pak Bob untuk pengajarannya. Tuhan memberkati Pak. Makasih Bu, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Ya, saat ini mungkin mau bertanya Pak Budi. Pak Budi? Oh enggak, sudah cukup ya Pak Budi. Ya, silakan. Ya, Pak Robert. Silakan Pak mau bertanya. Enggak Bu, jadi berikan kepada lain. Bagi saya sudah cukup bisa Sudah saya cukup. tangkap memahami itu. Ya, masih memahami ya. Ya, Iya, saya puji minta. Tuhan. Haleluya. Ya, Ibu Rustina, ada mau bertanya enggak tentang surrender to the King ini? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Ya, sudah jelas ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ini siapa? Puji Tuhan. Tuhan, oke. Pak Anpa mau bertanya? Silakan, ini Pak Anpa yang dari Bali. Salam Pak Anpa. Pak Anpa. Salam Bu Esther, terima kasih. Ya, silakan. Mau Ya. bertanya. Ini di belakang ini ada orang lagi latihan gamelan ini, jadi agak ribet. Haleluya. Mudah-mudahan bisa didengar lah ya. Jelas. Ya. Salam Pak Foster ya. Salam Pak Anpa. Ya, terima kasih buat firman-Nya malam hari ini. Ya, saya sangat tertarik di Wahyu 3 ayat 8 Pak ya. Jadi kalau sana disebutkan di mana kalimat terakhir itu aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi tidak menyangkal namaku. Ini salah satu dari jemaat Philadelphia, satu-satunya jemaat Philadelphia dari 7 jemaat ya. Yang benar-benar tidak menyangkal namaku. Ya. Jadi namaku yang dimaksud tentu nama Yesus Pak ya. Kemudian Philadelphia ini ada di Turki Pak ya, atau di mana? Di Turki, betul Pak Anfa. Turki, ya. Jadi Turki memang kena gempa. ya, Kena sangat gempa. rentan dengan gempa. Ya. Ya, baik. Saya tertarik, senang sekali dengan ayat yang Wahyu 3:8. Kemudian ini ada sedikit ya saya mohon maaf sebelumnya. Kalau dari temanya juga surrender atau surrendering to the King ya. Tentu yang King yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya. Betul. Jadi kenapa kok enggak surrender to the Lord God kira-kira? Mungkin ada penjelasan sedikit lah ya. Karena orang-orang Majus ya, mereka mencari Yesus ya, yang ketika masih bayi mereka menganggap sebagai Yesus sebagai raja. Jadi karena itulah saya bertanya ya, kenapa kok to the point saja, surrendering atau surrender for the Lord God, jadi for the Lord God. Kenapa kok to the King? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Mungkin Ya, sedikit makasih. penjelasan. Ya. Pak Anfa. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus sahabat kita, Yesus Sang Raja. Jadi sebetulnya memang ada banyak hal yang menjadi ciri dari Tuhan Yesus. Maka bisa kita sebut misalnya dia sebagai Raja ya, dia sebagai Tuhan ya, dia sebagai Bapa ya. Nah, kenapa saya pilihkan pada saat ini
surrender to the king, karena saya mau menonjolkan bahwa raja memang berkuasa. Dan di dalam perjanjian lama juga disebutkan bahwa akulah raja. Jadi memang ungkapan bahwa Tuhan itu adalah raja ada baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nah, tapi kenapa ini saya angkat? Karena yang mau saya tonjolkan di situ bahwa raja berkuasa, bahwa apa ucapan raja itu adalah hukum. Beda dengan presiden. Kalau presiden dipilih, tapi kalau raja memang bukan karena demokrasi, tetapi karena dia berkuasa. Jadi apa kata raja itu harus diikuti, kita harus sembah, kita harus tinggikan. Tentu Tuhan juga ya, tapi sebagai penonjolan kata yang berkuasa, maka saya pilih di sini to the king. Tetapi tentu Tuhan Yesus Kristus yang dimaksud di dalamnya. Gitu Pak Anfal. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, memang kalau di saat penyaliban ya, itu di sebelah kanan Yesus itu kan seorang penjahat yang tidak pernah mengenal kebenaran, kebaikan pun tidak ada di dalam dirinya. Tetapi dia bisa mengucapkan, Yesus, jangan lupa dengan aku kalau engkau sudah menjadi raja. Jadi ucapannya itu ya cukup menggelitik ya. Dan dia mendapat respon dari Yesus sendiri ya. Hari ini engkau bersama aku ya. Jadi hanya saat itu dia hanya mengimani Yesus sebagai raja. Dia bisa menerima keselamatan. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus ya. Jadi ini luar biasa ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pastor. Terima kasih Pak Anfal. Ditegaskan lagi dengan penyalipan Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elia. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya kembali. Saya minta mungkin siapa ya saat ini? Lipka? Pak Timi itu Pak. Bu Elia. Kenapa Timi? Iya, sebelum pergi biasanya. Sebelum pergi. Pak Timi kan udah keluar ya? Sudah keluar. Sudah keluar dia. Iya. Ya, mungkin udah nggak ada yang bertanya ya. Saat ini Pak Robert? Pak, bertanya enggak ya? Udah cukup ya? Enggak cukup, Bu. Cuma tadi yang disampaikan tadi itu saya bisa lihat itu kan ada suatu perumpamaan itu yang disampaikan tentang ya itu saya dulu waktu saya penginjilan itu pernah disampaikan tetapi dengan cerita yang sedikit beda. Kisahnya yaitu yang dilakukan oleh seorang akrobat yaitu yang dengan nama Blondin yang kisahnya hampir mirip-mirip gitu. Yang menyeberangi suatu tempat ke tempat lain yang di mana di bawahnya adalah jurang. Ya itu aja yang bisa saya berikan gitu. Terima kasih. Iya, oke. Ya, kita berdoa. Nanti saya minta doa berkat Pak Bob ya. Doa berkatnya kita berdoa sebentar ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk Zoom Tuhan Yesus yang saat ini banyak yang tidak hadir juga. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau yang juga Tuhan memberkati Pak Bob ya Bapak. Kau pakai dia lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kami percaya kasih anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan. Kami saling mengisi, saling melengkapi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menjadi berkat ya Bapak. Lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Lindungi keluarga besarnya Tuhan. Kau memberkatinya senantiasa. Apapun yang dikerjakannya buat berhasil dan berkati dan pelayanannya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa di GBI Rock ditambah-tambahkan ya Bapak. Amin. Dan Kau juga kirimkan pendoa-pendoa syafaat yang berkualitas Tuhan Yesus. Amin. Yang benar-benar sungguh-sungguh Bapak menopang gerejanya Tuhan. Sehingga ada
terobosan-terobosan ilahi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang selalu Amin. setia ya Bapa. Demikian juga kami berdoa ya Bapa untuk Pak Robert juga Tuhan. Berkati Pak Robert juga Tuhan Yesus. Dan kasih anugerah-Mu Tuhan apapun yang dikerjakannya Bapak. Biarkan Bapak setiap usahanya dibuat berhasil. Banyak pesanan Tuhan Yesus. Diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna. Dilindungi keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan dan berkati dan pelayanannya juga Tuhan Yesus senantiasa. Ada shalom dan sejahtera Allah menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Pak Robert juga Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada apa hambatan rintangan apapun kesehatannya Tuhan. Kau sempurnakan terus Tuhan Yesus. Sehingga Bapak bagi Tuhan Amin. tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang ajaib sanggup melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terus topang terus Bapak Pak Robert ini Bapak. Sehingga apapun yang didoakan, dinyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Juga saat ini ya Bapak, untuk Ripka juga Tuhan, Kau berkati Ripka ya Bapak, untuk Ibu Retno yang sedang sakit Tuhan. Kau jamah dia Tuhan, Kau pulihkan, Kau bangkitkan dia Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup menyembuhkan karena Engkau lah dokter di atas segala dokter. Sehingga Bu Retno bangkit Bapak menjadi saksi untuk melalui nama Engkau. Demikian juga untuk Ripka ya Bapak, kuatkan dia Tuhan. Jagai kesehatannya juga ya Bapak. Untuk terus memuji menyembah Engkau. Untuk terus berdoa ya Bapak. Apapun yang dia minta Kau kabulkan ya Bapak, Kau nyatakan kuasa-Mu ya Bapak. Engkau bekerja sehingga keluarga ini ada breakthrough di dalam Engkau ya Bapak. Sehingga Tuhan Yesus, keluarga ini Tuhan Yesus mendapat kesaksian yang hidup ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Demikian juga kami berdoa untuk Siska juga ya Bapak. Kami percaya untuk Siska juga Tuhan Kau tambah-tambahkan, kami kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai seisi keluarga untuk menyenangkan Engkau. Kau pakai anak-anaknya Tuhan untuk melayani Engkau. Baik untuk suaminya Tuhan, di mana kerinduannya Bapak. Satu gereja Tuhan melayani Engkau Bapak. Baik cucu-cucunya juga dipakai Bapak untuk generasi penerusnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberkati kesehatannya, Kau melindungi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menuntun kepada arah jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus kerinduannya Kau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini juga untuk Pak Anfal juga ya Bapak. Kau berkati Pak Anfal ya Bapak dengan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Air Roh Kudus dijauhkan, diluputkan dari badai, puting beliung, gempa bumi yang ada di Bali Tuhan Yesus. Sehingga tidak menyerang Bapak, rumahnya Bapak dijagai pasukan malaikat surgawi-Mu Tuhan Yesus. Sehingga tidak tergoyahkan Bapak. Kami percaya Kau yang meluputkannya Bapak, seisi keluarga Bapak. Terima kasih Tuhan, biarkan bangkitkan roh semangat ya Bapak. Untuk terus Tuhan Yesus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya di saksi hidup Bapak untuk keluarga Kau pakai dan pelayanannya juga Tuhan. Kau berkati dalam usahanya, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Terima kasih ya Bapak, kami bisa mengucap syukur. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Rustina juga Tuhan, berkati Ibu Rustina Tuhan Yesus. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia usahakan, dibuat dia berhasil ya Bapak. Berikan dia kekuatan kesehatannya Tuhan Yesus. Kau topang terus kemanapun dia melangkah, ada malaikat yang menjagai dia Tuhan Yesus. Kau lindungi dia senantiasa Tuhan. Biarkan dia terus bersukacita dan selalu mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberkati Ibu Rustina ini juga Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk Bu Maria juga Tuhan, Kau berkati Maria juga Tuhan dengan kekuatan kesehatannya Bapak. Di mana Ibu Maria ini banyak pelayanan saat ini Tuhan, Kau pakai dia Bapak dengan luar biasa. Biarkan Bapak di mana berbahasa roh ada kuasa ilahi yang bekerja Bapak, membuat terobosan-Mu Tuhan Yesus. Mai Roh Kudus, Engkau yang meluputkan, Kau yang menyelamatkan Tuhan, sehingga tidak ada iblis penyusup apapun yang bisa menguasainya. Kau lindungi Tuhan, dijauhkan Tuhan Yesus dari orang-orang yang maksud jahat. Dijauhkan Tuhan Yesus bahaya calon maut. Dilindungi senantiasa Tuhan, baik untuk Pak Ibu juga Tuhan. Berikan dia kekuatan kesehatan ya Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus untuk Maria usahanya, kerjaannya Bapak. Sehingga banyak pesanan-pesanan Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau lindungi dia setiap melayani Bapak. Kau jagain yang pasukan malaikat surgawi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan turut bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami menerima berkat Bapak. Kami rindu Tuhan Yesus.
anugerah-Mu Tuhan dicurahkan kepada kami. Silakan Pak Bob, kami menerima. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga. Kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Bapa di sorga. Hari ini Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Untuk senantiasa berserah kepadanya. Engkau mengakui senantiasa kedaulatan Sang Raja. Hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa. Percayalah, engkau akan berjalan di bawah langit yang terbuka. Dengan berkat-berkat berkelimpahan yang Tuhan curahkan untukmu. Sehingga engkau senantiasa dalam damai sejahtera dan sukacita. Percayalah Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melampaui segala akal. Malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Pak Bob. Makasih. Makasih juga Ibu Terima Elia. kasih Bu Elia. Ya, Makasih Bu Elia. ya, terima kasih banyak firman-Nya luar Kasih biasa. Abang Pendeta. Kita Tuhan juga berkati. Iya. Makasih Mari, juga Bu- Pak Ampal. Bu Maria, Pak Sama-sama. Anfal, Pak Robert. Malam Iya. juga semuanya. Ya, selamat istirahat. Mam Pak Pak Bob hari ini Berkati. menambah kekuatan bagi saya. Ya, Haleluya. Maria ya, Bapak Rasman juga ya, mana nih Pak Rasman ya? Ya. Udah ini ya, Dan Lev ya. udah istirahat ya. Oke. Oh iya, Mari. Pak didoakan. Terima kasih Bu Maria. Puji Bapak Tuhan, Bu. terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elia. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Tuhan Selamat malam. Selamat Ya. malam. Selamat Linda.